Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Boleh. rekan-rekan dan terutama Ibu Didin dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, mau minta arahannya dari Dinas Pariwisata terkait sama ada rencana teman-teman ini membuka Saung Tani, jadi salah satu DTW itu destinasi tempat wisata ya Bu ya? Daya tarik wisata, iya tempat Oh wisata. ya, daya tarik wisata. Jadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Tarungrejo. Nah, mungkin perlu kita sadari juga kalau ngobrol kita kali ini melalui internet, jadi mungkin kadang-kadang ada kendala koneksi agak lambat, agak putus-putus, dan itu harus kita maklumin dan berbicaranya mungkin nggak bisa bareng-bareng, gantian. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi manfaat dari ngobrol-ngobrol sore hari ini. Dan ngobrol-ngobrol kita kali ini juga kami rekam di video supaya teman-teman yang kebetulan mungkin belum bisa ikutan nanti bisa lihat, juga kami rekam di audionya supaya bisa dengarkan, mungkin yang pengen dengarkan aja. Dan kemudian juga kami minta slot sama teman-teman di radio online Inspire Radio untuk menyiarkan juga secara live saat ini, dan beberapa teman di radio juga sedang dengerin juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat mereka semua, walaupun mungkin tidak terkait langsung dengan aktivitas teman-teman di Saung Tani dan pariwisata. Ya. Bu Didin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jaga imun dan iman katanya. Iman, iya betul. Memang itu yang penting. Dua itu, imun dan iman ya. Ya Bu, mohon maaf, mungkin bisa dideketin HP-nya atau bagaimana suaranya biar lebih keras sedikit. Iya, kalau gini gimana? Nah, ini beberapa waktu yang lalu kan kebetulan Ibu nge-share poster tuh tentang syarat untuk pembukaan daya tarik wisata. Ya, dan sudah saya share ke teman-teman Saung Tani, teman-teman Pokja Desa Wisata itu supaya mereka bisa siap-siap karena ada rencana untuk operasi kembali. Nah, mungkin bisa dibantu Bu jelaskan. Oh ya, sebelumnya mungkin sekalian Ibu Didin memperkenalkan diri dulu. Saya kurang paham posisinya Ibu Didin di Dinas Pariwisata ini, apa kabak, apa kabit, apa kadis, apa bagaimana gitu, biar nanti teman-teman juga kenal. Monggo Ibu Didin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Karena kita insan pariwisata. Saya Bu Didin ya. Bu Didin, Kabid Destinasi Pengembangan Produk Pariwisata. Ya itu aja ya mungkin yang dikenalkan. Ya, jadi Mas Zul sudah nggak ragu lagi, sudah tahu ya kalau saya itu Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata. Bukan kadis ya. Kepala Bidang Pak Zul. Kepala Bidang, ya. Iya. Saya kira Kabid Pengembangan Desa Wisata, Bu. Sama aja. Di istilah sama aja. Di tempat lain itu ada istilah Kabid Destinasi Pengembangan Pariwisata. Kalau di Kota Batu kebetulan nomenklaturnya namanya Pengembangan Produk Pariwisata. Jadi gitu. Lebih luas ya produk pariwisata itu. Iya, produk wisata termasuk diantaranya desa wisata gitu ya Bu ya? Desa wisata juga masuk di dalamnya. Usaha pariwisata yang ada 13 di dalam undang-undang itu masuk di dalam pengembangan produk pariwisata. Ya. Oke, jadi teman-teman semua yang di Saung Tani, di Pokja Desa Wisata, dan mungkin juga yang lagi dengerin di radio, ini kita
kebetulan ada narasumber yang memang bidangnya atau jabatannya berkaitan dengan pariwisata ya, khususnya produk wisata ya. Nah ini kan teman-teman ini mau buka Bu ya di Saung Tani ini. Jadi di Saung Tani itu kita itu regularnya atau hariannya itu sebuah kafe yang konsepnya ingin menonjolkan potensi di desa, makanan, kemudian yang sudah jalan selain kuliner juga ada kerjasama dengan rafting ya, batu rafting. Nah, kita mau buka ini, kan saya perhatikan isinya dari DTW itu, yang poster itu kok kayaknya lumayan sulit juga ya. Artinya prosedurnya, kemudian persiapannya ini bukan seperti standar yang masyarakat biasa lakukan, yang cuma masker, cuci tangan, kemudian misalnya hand sanitizer dan jaga jarak, tapi juga ada yang mempersiapkan form dan sebagainya. Nah ini mungkin Bu Didin bisa bantu jelaskan sedikit tentang apa SOP manajemen daya tarik wisata itu Bu. Monggo Ibu. Baik Mas Zul, terima kasih kesempatannya. Mungkin sedikit kami sampaikan bahwa di era new normal ini memang segala sesuatu apa yang kita laksanakan itu memang berbeda ya dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelum adanya ini COVID ini, sehingga new normal memang betul-betul sekarang itu ada sebuah perubahan yang tadinya mungkin ketika kita mau ke kafe itu tidak ada masker, tidak kita memakai masker, tetapi kita harus sekarang itu harus melakukan perubahan seperti itu untuk kebaikan kita semua. Nah, untuk persyaratan ketika mau di bidang usaha pariwisata itu mau membuka usaha itu memang yang pertama kali adalah mengajukan permohonan ya. Jadi berkirim surat ke Dinas Pariwisata, ke tim gugus tugas, tembusan Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa akan membuka usahanya. Sehingga dengan berkirim surat yang dilampirkan dengan SOP yang sudah disiapkan oleh masing-masing usaha itu dilampirkan SOP-nya, terus dokumentasi yang berhubungan terkait dengan protokol kesehatan, misalkan fasilitas kesehatannya, masker, termogan, kemudian hand sanitizer, cuci tangan, itu juga harus didokumentasi sehingga kami betul-betul tahu ketika usaha pariwisata itu sudah melakukan kesiapan untuk membuka usahanya. Nah, dari surat permohonan itu nanti akan kami ada edukasi dari tim pariwisata. Kita edukasi seperti yang sudah kita lakukan sementara ini. Kebanyakan yang sudah mengajukan permohonan buka usaha itu adalah ini di bidang perhotelan. Yang untuk destinasi masih 2 kebetulan, Kaliwatu dan BFG. Nah, untuk hotel itu sudah 20 hotel yang sudah mengajukan. Kalau yang sudah mengajukan lebih dari 30, akan tetapi yang sudah disurvei oleh tim gugus tugas itu sebanyak 20. Nah, setelah surat masuk, kita edukasi dari tim internal pariwisata, kita kerjasama dengan PHRI juga mengadakan edukasi. Nah, setelah ketika dari tim edukasi itu sudah melihat kesiapan daripada masing-masing usaha yang akan buka itu, kemudian tim edukasi itu memberikan rekomendasi bahwa usaha si A itu memang betul-betul siap untuk disurvei oleh tim gugus tugas. Karena ketika disurvei oleh tim gugus tugas, itu artinya usaha pariwisata itu sudah betul-betul siap. Simulasinya nanti ketika tim gugus tugas itu datang, itu betul-betul dilaksanakan. Jadi simulasi yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah siap ketika tim gugus tugas itu datang, itu tidak hanya pas disurvei aja, tetapi betul-betul aplikatif. Penerapan ke depannya memang harus dilakukan seperti itu. Nah, di era new normal itulah
pemberlakuan sesuatu kebiasaan yang baru itu betul-betul dilakukan. Mungkin itu sedikit awalan gambaran bagaimana sih untuk membuka usaha di bidang usaha pariwisata. Mungkin itu Mas Zul sementara yang bisa kami sampaikan. Oke, Terkait jadi SOP nanti mungkin bisa ini aja ya, sharing apa mungkin ada permasalahan-permasalahan apa yang mau ditanyakan gitu. baik, itu teman-teman yang Mas Galang, Mas Aji, Mas tadi ada Mas Fani juga, Mas Roni, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan SOP itu. Gitu. Mas Zul kami tambahkan ya. Jadi pada Oke, Bu, waktu monggo. mengajukan itu di lampiran suratnya itu sudah betul-betul sudah ada, pertama adalah SOP-nya. Yang kedua adalah itu fasilitas kesehatannya atau protokol kesehatan berupa dokumentasi juga dilampirkan. Terus sudah membentuk tim gugus tugas. Jadi dari masing-masing usaha itu harus ada timnya. Tim gugus tugas itu penting. Terus media informasi apa saja yang sudah disiapkan, misalkan SOP sudah ditempel, terus mungkin ada dengan adanya media informasi itu saling-saling mengingatkan dan menghimbau bahwa sekarang ini harus wajib memakai masker. Dan SOP himbauan itu harus bisa dimunculkan atau disampaikan atau ada di ketika usahanya itu mulai buka. SOP-nya itu harus ditempel, harus ditaruh di mana-mana. Misalkan kalau di hotel itu di ruang lobi, di sudut-sudut atau titik-titik yang sekiranya pengunjung atau tamu itu bisa melihat. Dan di kamar harus ada juga. Nah, begitu juga mungkin di Saung Tani. Di Saung Tani juga harus ditempelkan SOP-nya seperti apa. Terus himbauan-himbauan tentang COVID itu kita sama-sama menjaga ya. Kita istilahnya sama-sama menjaga baik itu diri kita sendiri maupun orang lain. Bahwa itu kita sangat waspada terhadap COVID itu untuk keselamatan atau untuk diri kita semuanya. Untuk kesehatan kita semuanya. Oke, Ya. Jadi itu mungkin ada sedikit gambaran awal buat teman-teman Saung Tani dan Pokja Desa Wisata. Mas Galang, Mas Anji, Mas Roni, mungkin ada yang mau ditanya atau mungkin ada yang masih belum jelas gitu, monggo aja. Mas Galang, mungkin. Dik. Kalau saya lihat ini Bu ya, di posternya ya Bu ya, itu kan ada SOP manajemen, terus ada protokol kesehatan. Nah, SOP manajemennya ini kalau saya kira sih tidak terlalu sulit ya. Jadi yang pertama menginformasikan SOP kepada pengunjung. Nah, sulitnya itu mungkin anak-anak ini belum tentu bisa istiqomahnya itu Bu, gitu. Nah, iya. Ya itu ya, itu kalau menurut saya sih jadi itu mungkin ada kendala di situ, mengatur jumlah tamu paling banyak 50%, saya kira mudah. Iya. Kemudian memiliki kerjasama dengan penyedia fasilitas kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Batu, ini maksudnya apa ya Bu ya? Jadi misalkan Saung Tani ingin membuka usahanya itu harus ada kerjasamanya. Di perwalinya itu sudah jelas format-format yang perlu diisi, misalkan kerjasama istilahnya. Istilah kerjasama, Saung Tani harus ada kerjasama dengan puskesmas yang terdekat. Sehingga kalau ada indikasi tamu atau pengunjung di dalam usahanya itu terindikasi atau terdampar, itu untuk komunikasinya atau koordinasinya lebih cepat, lebih enak. Karena di kerjasama itu akan nanti di di SOP yang atau himbauan yang ada di masing-masing usaha itu harus ditempelkan call center-nya untuk memudahkan ketika ada misalkan ada tamu dengan termogan di atas suhu tubuh di atas 37,5 itu bisa
ditaruh di ruang isolasi Ditolak. sementara. Oh, saya kira Ada ditolak. ruang isolasi sementara. Ya kita tunggu 1 Oh, jam gitu untuk melihat suhu tubuhnya apakah masih tetap atau mungkin suhu tubuh naik karena ada sesuatu, mungkin kecapean atau lain sebagainya, atau memang ini. Jadi kita tunggu 1 jam, kalau memang suhu tubuhnya itu tetap tidak mengalami penurunan, itu baru nanti menghubungi call center yang sudah ada kerjasama dengan dinas kesehatan, minimal puskesmas, atau bisa mungkin kontak langsung kepada gugus tugas, seperti itu ya. berarti minimal kalau secara peralatan teman-teman harus punya termogan ya Bu ya? Termogan, iya. Jadi termogan itu penting. Oke, jadi itu tentang kerjasama dengan Karena penyedia fasilitas kalau itu kesehatan. orang Ya. itu hanya dengan termogan itu aja. Iya, mengatur Kemudian jarak, iya. ada melarang pengunjung melakukan aktivitas yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan orang. Saya kira mungkin bisa. Kemudian memperhatikan etika ketika batuk bersin. Ya, masing-masing pengelola hotel ini mungkin atau DTW ya Bu ya, menyusun SOP. Iya. Membentuk tim gugus tugas. Nah, ini membentuk tim gugus tugas berarti Saung Tani harus punya gugus tugas COVID sendiri Bu. Timnya, jadi biar tidak saling ini aja gitu. Jadi kalau sudah ada timnya sudah jelas dengan siapa komunikasinya dan dengan siapa yang bertanggung jawab ketika ada tamu itu mengalami sesuatu yang beda atau terindikasi ke arah tanda-tanda COVID itu ya, misalkan dengan suhu tubuh itu aja sudah jelas tugasnya. Nah, terus yang tadi saya lewatkan sebenarnya nomor 4 ini karena agak banyak mematuhi terhadap protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini sarung tangan, masker untuk karyawan dan pengunjung. Nah, sarung tangan ini gimana Bu? Harus juga sarung Bu? tangan, jadi yang bersentuhan langsung, terutama bagi petugas yang bersentuhan langsung, itu harus pakai sarung tangan, masker, dan face shield ya. Face shield. Face shield, ya. Iya. Pakai face shield juga. Iya. Oke. Kemudian protokol lainnya mengatur jarak fisik antar pengunjung. Oke, pengunjung wajib mengisi form riwayat perjalanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini gimana Bu? Iya, jadi kalau di hotel itu memang karena tamu luar bermalam. kota ya? Jadi kalau ada tamu dari Surabaya dan Jakarta, dari zona merah hitam, itu memang harus ada keterangan dari swabnya, menunjukkan surat swabnya, dan di luar itu keterangan sehat. Oke, mungkin terutama ini nanti yang untuk melihat teman-teman riwayat perjalanannya. Kenapa? Itu orang-orang itu sebenarnya kalau keluar kota itu harus bawa surat riwayat perjalanan nggak sih Bu? Orang dari Surabaya gitu dia harus bawa surat gitu nggak Bu? Waktu kesini. Saya kira ini kalau sudah menjadi sebuah aturan yang sudah menasional, ya seperti itu kondisinya di era new normal itu. Kita semuanya kita mau keluar ya harus ini ya. Minimal mengisi perjalanan, riwayat perjalanannya. Oke, mungkin khususnya kalau yang di kasus di Saung Tani ini karena teman-teman rafting kan konsumennya rata-rata dari luar kota ya Bu ya. Jadi yang poin, iya khususnya rafting. Kalau kafe kan saya kira masih seputaran Kota Batu aja ya. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, ini saya kira malah sudah siap. Menyediakan ruang isolasi khusus, ini belum, sebagai tempat transit. Kemudian menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan petugas kesehatan dan P3K. Ini mungkin itu ya Bu ya, dari timnya Saung Tani yang gugus tugas tadi ya Bu ya, jadi petugas kesehatan sementara. Iya, gitu. Sementara kantornya gugus tugasnya sekalian kantor ruang P3K itu petugas kesehatannya.
Kemudian ada tidak menyediakan peralatan ibadah pada musola, melakukan pengukuran suhu tubuh tadi pada karyawan dan pengunjung. Kemudian bila ditemukan karyawan atau pengunjung dengan suhu yang tadi itu 37,5, 36,5 itu, maka wajib melakukan rapid test serta isolasi mandiri. Kemudian tindak lanjut dari rapid test adalah swab yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu. Penyemprotan disinfektan dilakukan minimal 2 hari sekali. Oh, ini berarti teman-teman harus ini ya Bu ya, rutin nyemprot ya Bu ya? Iya, itu penting. Oke. Ada wajib melaporkan perkembangan kesehatan pengunjung jika ditemui gejala COVID disertai dengan riwayat perjalanan pengunjung. Ini yang mungkin tadi Ibu jelaskan tadi ya? Iya, ada ini di perwalinya sudah sudah dapat perwalinya, sudah dikirim. Perwali. Saya peraturan belum wali kota. Nanti saya kirim ya. baca detail. Di situ ada di lembar terakhir itu ada format-format seperti surat pernyataan dan lain sebagainya, termasuk ini apa lembar asesmen itu, self assessmentnya. Kemudian ada selalu menjaga kebersihan DTW setiap hari dan petugas wajib menggunakan alat pelindung diri, masker, sarung tangan, face shield. Face shield ini wajib juga Bu? Wajib, kalau bersentuhan ya. Kalau berhadapan interaksi langsung itu wajib ya. Karena yang petugas hadap itu orang banyak, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan, menjaga demi kesehatan kita sendiri, itu sangat dibutuhkan. Karena COVID ini diupayakan itu tidak ada interaksi langsung, sehingga jalannya jalan satu. Kemarin murah, kan Ibu cerita. Iya enggak. Ibu ceritakan kemarin lagi buat video protokol COVID dengan Kaliwatu. Iya. Nah ini saya mau tanya, kalau orang rafting itu di perahu gimana? Apa pakai face shield juga atau gimana protokolnya? Nggak pakai. Masker aja nggak pakai. Iya. Nanti mungkin selesai enggak? Besok ya. Besok selesai sudah video yang di Kaliwatu itu. Karena video yang di Kaliwatu itu kami ikutkan untuk lomba Mendagri. Oh ya, mungkin teman-teman di sini juga butuh itu. Kemudian menolak calon pengunjung yang terindikasi gejala COVID-19. Nah, nih untuk Mas Galang, Mas Roni, Mas siapa ini yang temannya Mas Bakron, Mas Aji, nah, itu tadi SOP dan protokol kesehatan untuk daya tarik wisata. Kira-kira bagaimana nih teman-teman? Apakah mau beroperasi atau tidak, atau kalau mau beroperasi kira-kira apa kesulitannya, mumpung ada ibu kita dari Dinas Pariwisata ini. Monggo. Ayo Mas Galang, mana Mas Galang suaranya? Ya Bu. Nah itu dia udah muncul suaranya Mas Galang tuh. Oke. Saya mau tanya, kira-kira salam pesona Indonesia Mas. Ya, salam. Tetap semangat ya. Kira-kira di Kota Batu ini yang sudah menerapkan destinasi usaha di dalam bentuk wisata ataupun kuliner yang sudah menerapkan protokol COVID ini sesuai dengan petunjuk teknis. Supaya itu kan jadi pertimbangan buat kami Bu. Kira-kira contohnya nanti seperti yang dilakukan di tempat yang sudah melakukan itu. Baik, oke. Jadi berdasarkan survei kita, yang sudah siap untuk melakukan atau membuka usaha sesuai dengan protokol kesehatan itu Kaliwatu. Kaliwatu sudah siap dengan segala protokolnya. Untuk Bu FG kemarin setelah kami survei masih belum, tapi hari Selasa ini sudah siap untuk disurvei lagi oleh tim gugus tugas, sehingga ketika pelaku usaha itu membuka usaha betul-betul siap dengan protokol yang ada. Itu itu merupakan bagian daripada langkah pemerintah Kota Batu untuk saling mewaspadai, karena COVID ini sangat berbahaya sekali terhadap jiwa manusia, sehingga kesehatan, keselamatan itu merupakan
yang dijual di saat ini. Keselamatan, kesehatan pengunjung itu dan kita semuanya itu betul-betul menjadi prioritas bagi kita semuanya. Jangan berpikiran bahwa ketika pemerintah membuat sebuah aturan itu dianggap menyulitkan dan lain sebagainya, akan tetapi itu merupakan langkah pemerintah Kota Batu untuk kebaikan kita semua, ya. Nah, untuk tempat wisata itu yang sudah siap, yang sudah kita survei itu Kaliwatu rafting. Untuk BXB hari Selasa baru kita survei lagi karena kemarin belum siap, protokol dasarnya itu belum siap, jadi belum bisa direkomendasi untuk membuka, tetapi hari Selasa ini sudah siap. Tim gugusnya sudah menginformasikan kepada kita bahwa hari Selasa siap disurvei lagi. Kalau hotel sudah sebanyak 20 hotel yang sudah siap membuka usaha sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Itu Mas Galang. Oh ya Bu, siap. Jadi kita sudah buatkan video juga ya. Jadi masing-masing hotel sudah membuat protokol kesehatannya, masing-masing hotel, destinasi juga sudah membuat. Nanti mungkin kita share. Siap. Oke. Berarti tetap sesuai ada rekomendasi ya Bu? Iya Mas. Harus ada rekomendasi sehingga untuk meminimalisir kasus atau perkembangan COVID itu bisa dilakukan. Kalau kita loskan, menurut Mas Galang sendiri bagaimana coba? Sangat khawatir juga kan? Tapi kalau kita sama-sama menjaga, sama-sama waspada, itu kayaknya lebih baik di era new normal sekarang ini. Nah, mungkin nanti kalau kita melihat perkembangan kasusnya mungkin tidak mengalami kenaikan, itu ya mudah-mudahan cepat berlalu ya COVID ini ya, karena sangat berdampak sekali kepada pelaku wisata, terutama Kota Batu ini karena kota wisata Batu. Amin. Sangat berdampak sekali, sangat terasa sekali memang. Pelaku wisata hampir berapa persen itu sebagai pelaku wisata sangat merasakan dengan adanya musibah yang menimpa saat ini. Hai Mas Galang, sudah kelihatan tuh. Mas Roni mungkin atau Mas Aji, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ayo Mas Aji, kepala ini Bu, manajernya Saungtani ini Bu, Mas Aji. Ini sebetulnya kalau semua desa wisata seperti ini bagus loh, sebagai ada ajang koordinasi, komunikasi seperti kayak gini enak. Kalau semua desa wisata yang ada di Kota Batu bisa melakukan seperti ini, kita bisa sharing ya. Mungkin sesuatu apa yang perlu kita koordinasikan, komunikasikan, kan tidak harus Ibu selalu turun terus kan ya? Turun. Hari Minggu kayak gini bisa kerja WFH. Kayaknya bukan sekali-kali, sering kali. Sering kali ya. Sering kali. Iya, sebenarnya sih maksud saya itu kenapa kita buat seperti ini itu supaya ada alternatif lain ketika teman-teman perlu diskusi dan karena waktu dan tempat tidak mungkin kan gitu Bu. Ya betul. Ya, dan Dinas Pariwisata ini sangat suwi Bu untuk menjadwalkan survei dan edukasi. Saya sarankan memang untuk selanjutnya adalah desa wisata. Syukur-syukur kalau desa wisata itu punya inisiasi seperti yang sudah dilakukan oleh Torongrejo seperti ini. Dan tinggal kalau sudah ada ini anggaplah edukasi kita tinggal langsung survei aja kesiapannya. Pendidik sudah siap untuk Torongrejo, Saungtani sudah siap, kita langsung ke sana. Nah kan enak ya. Betul. Hai, Assalamualaikum Mas Roni, gimana kabarnya? Semangat ya Mas Roni. Monggo, ya Mas. Bu, waalaikumsalam. Nah itu dijaga tuh physical distancingnya itu. Iya orang itu. Ini kan rencana teman-teman mau bersih-bersih di saung.
akan kita layak atau tidak. Ini Bu, yang ada ingin kami tanyakan, kan banyak di Kota Batu ini seperti kafe-kafe yang sudah buka. Sedangkan di kafe itu masih belum, kayak protokol kesehatannya kurang. Itu gimana itu? Iya, terima kasih informasinya. Nanti mungkin sebagai masukan bagi kami sampaikan kepada tim gugus tugas ya. Karena memang keterbatasan tenaga kami untuk langsung mensurvei satu-satu. Dengan adanya masukan-masukan kayak gini nanti kita evaluasi ya. Kafe mana aja Mas itu? Banyak ya? Sebetulnya untuk kafe, warung itu memang buka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Jaga jarak, terus ini take away ya, antar siap antar. Nah, ini nih mungkin kalau nggak ada yang tanya nih, barangkali kebetulan saya juga ada kepentingan untuk tahu kesiapan teman-teman atau mungkin rencana teman-teman ke depannya nih dalam jangka waktu dekat tentunya untuk Saung Tani itu seperti apa, terutama menghadapi ini nih pandemi corona dan ada tuntutan SOP daya tarik wisata. Mas Aji, ayo Mas Aji. Mana Mas Aji? Baik, terima kasih. Saya Bu. Salam, salam pesona Indonesia ya. Salam pesona Indonesia. Terima kasih. Ayo Mas. Kesempatannya Pak Guru. Bu. Bagaimana ke depannya ini Saung Tani? Ya, Saung Tani khususnya di bidang kafe. Kemarin kami sama teman-teman semua tim kafe Kemarin saya lewat di Torong itu ke mana ya kemarin? Oh, pas pengambilan video di Sahabat Air itu juga lagi sepi, tutup ya? Ya masih, Bu masih tutup. Kemarin habis apa Bu? Kita habis pembukaan, terus kan Malang Raya itu masih dalam tahap transisi new normal sampai tanggal 14. Nah, sebelum tanggal 14 itu rencananya kita persiapan untuk buka. Nah, kenapa kita berani buka? Kemarin ada di Saung Tani dipinjam tempatnya untuk dipakai rapat dari Pak Camat, Pak Kades, dan banyak Pak Bupati. Ya, beliau telah membolehkan kita untuk buka asalkan kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatannya harus diperhatikan. Iya Bu, menyediakan fasilitas kesehatan minimal seperti disediakan cuci tangan dengan sabun, terus ada hand sanitizer. Itu dengan ketentuan seperti demikian itu kita nanti boleh buka. Nah, kita nggak gegabah, kita menunggu sampai transisi new normal selesai, terus kita rencananya mau buka. Nah, insya Allah minggu-minggu depan ini kita buka dengan direstui Pak Kades dan Pak Camat tadi dengan memakai protokol. Yang penting protokol kesehatannya diperhatikan. Jadi mungkin rencana jarak dekatnya seperti itu Bu. Ya enggak apa-apa, jalan aja. Nanti kami dari tim gugus sambil melihat nanti survei langsung ya. Karena secara ini kan sudah secara edukasi seperti ini itu kan sudah dilakukan, tinggal mensurvei aja, nggak apa-apa kalau memang buka ya jalan terus sambil kita nanti mensurvei tentang protokoler kesehatannya. Iya Bu. Mungkin itu Bu. Tapi tetap mengajukan ya Mas ya, mengajukan itu surat permohonan itu. Ke gugus tugas itu Bu. Iya, kan itu atas nama desa wisata kan ya? Iya insya Allah. Nanti kita soalnya kan termasuk batu rafting kan gitu ya. Desa wisata kan ada beberapa paket-paket yang dijual di sana. Iya. Gak apa-apa, mengajukan sesuai dengan protapnya aja, mengajukan surat kepada gugus tugas, tembusan Dinas Pariwisata. Nanti kita langsung survei karena edukasi sudah kami lakukan dengan cara seperti ini. Cara seperti untuk apa? Misal mengajukan surat permohonan itu dijadikan satu bisa Bu. Misalkan kan
Saung Tani Cafe ini kan unit dari BUMDes. Nanti pengajuannya misalkan jadi satu di BUMDesnya, kan Nggak apa-apa. BUMDes juga menaungi yang sub wisata, kafe dan sebagainya. Nggak Itu apa-apa, nggak jadi apa-apa. satu. Jadi. Iya, nggak apa-apa. Terima Ini kasih. Mas Haji Bu, ya? Ini Mas Haji ya? Oh, Mas Roni ya? Enggak, Ini Mas Mas Aji Roni. Bu, itu Bu. Mas Haji. Ya, Mas Aji itu manajer operasional Saung Tani Cafe-nya Bu. Oh gitu. Jadi dia yang koordinir teman-teman yang bagian di kafe. Ini juga ada Mas Fani. Assalamualaikum Mas Fani. Mas Fani Ada ini berapa orang tuh di Saung Tani kayaknya banyak. Iya, Ketua Karang Taruna ini Bu, Mas Fani. Mas Oh, Fani gitu. coba suaranya mana? Suaranya mana Mas Fani? Ayo semangat. Jangan larut dalam pandemi COVID katanya Mas Zul itu. Iya, Kita biar harus tetap semangat. Waalaikumsalam. Mas Fani, ini kebetulan kan ada Bu Didin dari Dinas Pariwisata terkait juga dengan pengembangan desa wisata dan produk wisata. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Fani atau mungkin mau cerita tentang Karang Tarunanya. Matanya dimut loh. Maskernya mana tuh Mas Fani tuh? Nah lo, nah itu Mas Fani. Tadi dimut. Dimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf Pak, Bu, nggak bisa ikut dari awal. Gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Iya. Ada yang mau ditanyakan Mas Fani? Mungkin lagi ada perlu yang lain. Nah, kalau ini Bu mungkin bisa disampaikan Bu dari pengalaman mengawal DTW yang lain, itu biasanya yang jadi masalah DTW itu si pengelolanya ini atau mungkin yang sering melanggar atau bagaimana, itu biasanya di hal seperti apa Bu teman-teman DTW yang lain? Ini aja mungkin ya karena memang belum ada ya. Jadi kami menemukan pada waktu survei itu ketidaksiapan protokol di awalnya aja. Misalkan seperti kemarin kalau di Kaliwatu itu sudah betul-betul siap protokolnya. Tapi kalau di Juban Rais kemarin itu masih belum tahu betul petugasnya itu harus bagaimana. Sehingga ketika ada pengunjung dia itu tidak memberikan keyakinan bahwa harus begini. Tapi kalau sudah petugasnya itu sudah tahu betul seharusnya harus bagaimana, itu enak bagi pengunjung juga memberikan kita itu juga merasa oh ini sudah bagus, sudah petugasnya sudah betul-betul tahu tentang apa yang harus dilakukan. Jadi Ketua dalam hal ini mungkin Mas Zul itu harus sering-sering memberikan edukasi kepada karyawan-karyawannya atau petugas-petugas yang lainnya seharusnya bagaimana, sehingga tidak ada silih ginje ya. Ini setelah ini misalkan ya belum selesai satunya sudah lari ke sananya, tapi kalau sudah diberi tugas masing-masing sesuai dengan tugasnya, itu bagi tamu itu juga nyaman, karena memang era seperti sekarang ini membutuhkan kenyamanan dan keamanan, sehingga tamu itu juga merasa nyaman kalau sudah ada dikondisikan seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi harus betul-betul petugasnya nanti ketika kalau mau membuka usaha itu betul-betul tahu apa yang seharusnya dilakukan. Oke, Mas Fani udah balik lagi. Nah ini mungkin tadi ada yang mau menyampaikan sesuatu. Monggo Mas. Masih belum Pak. Oke, kalau gitu mungkin ini aja
Prof, kalau misalnya dilihat kesiapan teman-teman saat ini, itu menurut Ketua Karang Taruna Desa Torongrejo ini Mas Fani, kira-kira bagaimana Mas kesiapan teman-teman mengikuti SOP manajemen DTW yang udah diterbitkan atau dikeluarkan Dinas Pariwisata Kota Batu? Ya Pak Zul, makasih. Perlu diketahui Pak, Bu, selama 10 hari ke depan, mulai hari Rabu ini kebetulan teman-teman mengikuti relawan COVID-19. Alhamdulillah dari relawan tersebut, teman-teman banyak ilmu mengenai bagaimana mengenai protokol-protokol yang harus disiapkan untuk menangani penyebaran COVID-19. Jadi mungkin yang diterapkan, yang di Saung selama ini sudah bisa dibilang siap, tinggal kurang dari tempat tempat shelternya, Pak. Mungkin itu ya, tempat isolasi tadi ya. Iya, ruang isolasi. Karena di Saung itu kan tidak hanya melayani kafe aja, tapi sudah ada kerjasama dengan Batu Rafting ya. Iya betul. Iya kan, nah itu juga harus perlu diperhatikan masalah-masalah seperti itu. Tim gugus tugasnya harus dibentuk ya. Siapa nanti jadi komunikasinya biar enak. Ya untungnya itu Bu tadi seperti disampaikan Mas Fani, teman-teman Karang Taruna ini mereka menjadi relawan. Jadi setiap siang itu jaga di 3 pintu masuk Desa Torongrejo, Bu. Khususnya untuk para pedagang sayur yang baru pulang. Oh iya. Iya betul. Memang kemarin Ibu pada waktu pengambilan video di Sabatai itu juga ketat ya di sana. Memang kalau ada kendaraan yang sudah dari ini pedagang sayur itu disemprot semua. Semprot semua, orang-orangnya keluar, termasuk tasnya yang isi uang itu juga disemprot. Betul. Ya, karena memang mengantisipasi supaya tidak terjadi seperti di tempat yang sudah terjadi ya. Lain, iya betul. Ya betul. Ya, apalagi Torong saya lihat itu masih belum ada ya, belum. Makanya harus dipertahankan kewaspadaannya itu. Ya alhamdulillah, desa sebelah infonya sih sudah, yang di Torongrejo alhamdulillah belum Bu. Iya, makanya itu harus dipertahankan betul itu. Baik, ini karena mungkin sudah mau jam 5 seperti jadwal kita, rencananya akan udahan jam 5. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi, satu lagi dari Mas Galang, Mas Fani, Mas Aji. Nggak ada ya? Kalau gitu mungkin Ibu Didin mungkin bisa nyampaikan pesan-pesan ke teman-teman dan sebagai penutup. Terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman pelaku wisata, tetap semangat ya, jaga imun karena itu sekarang yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Terus kalau mau buka usaha jangan lupa protokoler kesehatan betul-betul harus diperhatikan. Standarnya protokoler seperti masker, hand sanitizer, face shield. Jadi yang berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan orang itu harus betul-betul dijaga. Face shield itu sangat dibutuhkan. Sarung tangan, hand sanitizer, masker, terus sabun cuci tangan ya. Jadi nanti di Saung itu di depan harus dikasih tempat cuci tangan sebelum masuk. Nah itu mungkin ya, tim gugus tugas harus dibentuk, ruang isolasi harus ada karena Saung tadi tidak hanya melayani kafe tetapi sudah kerjasama dengan Batu Rafting. Lebih sempurna protokolnya itu lebih baik karena sesuatu apa yang kita lebih hati-hati itu akan lebih memberikan kenyamanan. Mungkin itu aja yang perlu diperhatikan ya. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman yang tadinya mungkin juga sudah pengalaman sebagai relawan, tambah lagi informasinya dari Ibu Didin dan tambah bisa lebih istiqomah Bu. Karena itu yang kalau buat saya pribadi
ini kendalanya kayaknya bisa nggak teman-teman ini, terutama yang masih muda ini istiqomah dalam protokoler istiqomah itu ya, gitu. penting Iya, istiqomah. Terima kasih Mas Zul diingatkan sulitnya istiqomah itu. aplikatif penerapannya itu Iya, jangan hanya cuma di awal aja, tapi ketika masih dalam kondisi seperti ini istiqomahnya itu yang dibutuhkan, penerapannya, aplikatifnya itu ya. iya, karena yang dihadapi kan nggak kelihatan ini Bu, jadi orang gampang kendor Nggak gitu. kelihatan di mana-mana, seakan-akan ada di sekitar kita aja ya. Jadi kita betul-betul Iya, waspada. iya. Baik, itu aja mungkin acara jagongan online sore hari ini. Terima kasih khususnya buat Bu Didin yang sudah memberi banyak informasi dan semua teman-teman di Saung Tani, di Pokja Desa Wisata dan semua mungkin yang lagi dengerin di radio Inspiradio juga. Dan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya, mungkin Siap, dengan siap. bahasan yang lain atau yang sama tapi lebih mendalam. Nah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Salam Sabta Pesona. Assalamualaikum Salam warahmatullahi pesona wabarakatuh. Indonesia. Salam Salam pesona Indonesia. Tetap semangat ya, tetap semangat. Salam Indonesia. Ya Bu.